Ya, itu data lama yang mengendap dalam diri kita. Seperti saya misalnya yang generasi produk generasi perpustakaan uh, buku impresnya Presiden Iya. Soeharto, itu ada Tidak. Mhm. setiap buku yang saya baca dari kecil sampai besar sampai universitas malah itu ada tanda di buku itu. Buku Tidak untuk ini dikunjungi. milik Oh Departemen ini. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Andi Karman dalam acara didaktif yang ke-35 bersama Ustadz Aslan Abidin. Ini spesial, ini saya selalu mengkhususkan biar orang lebih greget ketika mendengar nama Kak Aslan dan saya menggunakan istilah Ustadz. Ini sekali lagi ada cerita tersendiri, tapi untuk kesempatan malam ini saya hanya mau mendiskusikan. Jadi malam ini sekaligus kita meluncurkan buku baru dari Kak Aslan Abidin. Judulnya adalah Bagian Paling Perih dari Mencintai. Saya yakin dan percaya bahwa buku Bagian Paling Perih dari Mencintai ini adalah buku kedua yang diterbitkan bersama KPG, dan buku kedua puisi, ya itu tadi yang saya bilang yang diterbitkan oleh KPG, dan akan banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan malam ini. Jadi teman-teman yang merupakan warganet, silakan Anda yang mau bertanya dari sekarang boleh. Saya yakin dan percaya bahwa seorang Aslan Abidin tidak sembarang mengambil diksi. Sebuah pertanyaan sederhana yang selalu kita ajukan pada judul buku, ya pastinya adalah mengapa mengambil bagian paling perih dari mencintai. Padahal kalau kita melihat sekitar 33 judul puisi yang semoga saya tak salah Kak, 33 puisi dari buku ini, tak ada judul yang mengatakan bagian paling perih dari mencintai. Tapi saya mendapatkan dia bagian dari teks salah satu judul yang ada di buku ini. Kak, pertanyaan sederhananya Kak, mengapa kita mengambil judul bagian paling perih dari mencintai? Ataukah mungkin ini kita tinggal terima saja dari penyunting dan sebagainya, sehingga sudah saya serahkan karya saya, silakan Anda pilih sendiri, silakan Anda tentukan sendiri model covernya bagaimana dan seterusnya. Bercerita Ki Kak. Ya, itu judulnya diambil sepertinya dari satu puisi. puisi. Saya lupa. Halaman 14 Puisi Kak. apa itu yang bagian? Halaman 14. Bagian terakhir itu. Iya. Oh ya, judulnya Arak Terakhir ternyata. Arak Terakhir, betul. Ya. Jadi bukankah aku telah melewati bagian paling pedih dari mencintaimu. Jadi sepertinya editornya mengambilnya dari situ. Kemudian itu yang dijadikan judul. Jadi mungkin ya biasanya kalau sudah hendak dibukukan, ya penerbit kemudian berpikir tentang pasar. Ya, biasanya pikirnya penulisnya biasanya tidak berpikir seperti itu. Biasanya penulisnya hanya berpikir estetik saja, tetapi biasanya penerbit kemudian berpikir tentang
pasar yang lebih luas. Akhirnya biasanya mereka memilih judul berdasarkan pemikiran mereka bahwa ini yang cocok untuk pasar. Kak, pertanyaan yang mau saya ajukan, kalau yang di dalam kan dia menggunakan kata pedih, sementara Ya, di luar adalah perih. Pun kalau misalnya ini dari editor yang memilih, sekiranya kalau di antara 33 judul, kalau Kaslan diberikan kemerdekaan untuk menentukan judul, kira-kira mau judul yang mana yang kita ambil, Kak? ya kalau saya sebenarnya yang disaja itu dia pakai pedih ya. Iya, iya, Ya iya, Kak. pilihan bunyi sebenarnya. Kalau yang pertama itu pedih dari, jadi pedida Hmm. gitu. Jadi Oh. bunyi bunyi D. Tapi kayaknya pihak penerbit mengambil karena R-nya juga bunyi. Jadi Mhm. perih Iya, dari iya, iya, juga iya. berbunyi. Jadi memang ada dua pilihan yang mungkin dari kata yang hanya berbeda bagian yang bunyi. Jadi sebenarnya memang ya sama aja sih. Kalau perhitungannya adalah perhitungan bunyinya. Jadi mungkin kemudian persoalannya adalah ya orang akan siapapun ya yang memilih ini persoalan perih atau pedih Mhm. ya menurut orang ya mana sih yang paling perih pakai R atau D gitu lah. Ya kayaknya Mhm. editornya memilih bahwa yang paling perih itu adalah R. R ya. Jadi memang Iya, lebih kepada intonasi akhir, Kak ya. Perih dari, walaupun yang ya, satu berakhiran H, yang satu I. Sip, 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 ya. sip, sip, sip. Eh, Pertanyaan saya, Kak, kira-kira kalau kita disuruh memilih, jadi ada kemerdekaan untuk memilih judul, memang apakah sudah tepat bagian dari eh, bait salah satu kata perih itu, ataukah mungkin kalau saya misalnya berikan kemerdekaan untuk Kak Aslan, dari judul puisi 33 yang kita miliki, kira-kira pilih yang mana, Kak? Setahu saya kan Saya orkestra pemakaman itu adalah pilihan orang juga, bukan pilihan dari, karena ya, ya kan pernah kita jelaskan itu, kan. Nah sekarang saya coba mau dengar apa kira-kira judul yang diinginkan oleh Kaslan. ya kalau saya sih misalnya gadis berputih kebaya gitu-gitu tiga Hmm. kata. Jadi saya nggak mau ngambil dari sajak pertama. Oh gitu, Kak Jadi ya. tebe saya gadis berputih kebaya. Itu Hmm. juga menurut saya bersajak lah. Jadi tebe saya kebaya. Gitu. Bayang. Jadi ya kalau saya sih itu misalnya. Jadi tapi ya penerbitnya berpikiran lain. Iya, seperti memang lebih ke komersil, Kak ya, karena bagian paling Ya. perih dari mencintai. Pasti orang penasaran itu. Apa maksudnya nih bagian paling perih dari mencintai? Sip, 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 sip. Ya. Baik, kita bisa anu Kak, jelaskan mungkin butuh berapa tahun sehingga buku ini bisa hadir gitu. Saja dalam buku ini antara lain dari tahun 2008 ya. 2008. Jadi setelah 2008 sampai 2017. 2017. Berarti 9 tahunan Kak Dek. Ya, Hmm, di 9 tahun, kemudian 9 tahun 33 saja. 33 saja. Hmm. Bahkan ada sampai 2 tahun hanya satu puisi Kak ya. Ya, kadang ada yang dibuat, kemudian sudah diterbitkan, kemudian datanya berubah, nah, diubah lagi. Uh,
ya kalau saya menulis ya sepanjang bisa saya perbaiki, saya anggap ada yang kurang, ya saya berusaha menyempurnakannya, saya berusaha memperbaikinya. Meskipun itu sudah pernah terbit di koran dan lain-lain, kemudian ketika mau dibukukan dan saya bisa memperbaikinya, saya akan perbaiki. Hmm. Eh, proses anunya Kak, penulisannya. Saya melihat kalau saya mengkomparasikan dulu Kak ya. Eh, kalau orkestra pemakaman itu memang lebih banyak ke kajian keilmuan gitu. Sekarang memang Kaslan lebih berbicara berkaitan dengan orang di sekitar. Eh, bahkan ya termasuk ada beberapa diksi yang ternyata masih setia. Ya, saya menganggap bahwa Kaslan masih setia dengan penggunaan diksi kayak birahi, alat kelamin dan seterusnya. Itu nanti akan kita jadikan semacam bahan diskursus, Kak. Bisa kita jelaskan, Kak, mulai bagian pertama, walaupun nggak usah sampai 33 bagian itu akan kita bincang. Tebe saya, gadis berputih kebaya. Bagaimana konsep inspirasinya itu, Kak? Ini waktu diundang ikut Ubud Writers Festival tahun 2002 mungkin ya. 2005-2008 di sini, Kak. Bahkan saya 3 tahunan ini jadi. Tidak tahu Ubud Writers Festivalnya tahun berapa? 2004 apa 2000? 2004 mungkin ya. Ya, saya kemudian ya seperti biasanya kalau pergi ke satu tempat baru, ya saya kira ya mungkin juga hampir semua penulis melakukannya ya, melakukan kemudian berjalan sendiri, melakukan perekaman, melihat dan mendengar, merekam peristiwa-peristiwa. Jadi begitu juga waktu ke sana, di waktu malam, selesai makan malam, ketika keadaan di Ubud mulai agak sepi, itu jalan sendiri akhirnya sampai ke satu kampung ya, jalan kaki ya. Sampai ke satu kampung yang namanya TB saya itu. Ya kemudian lihat ternyata di situ banyak kedai-kedai tarot, banyak kedai-kedai. Ya sudah nulis, ya menulislah tentang itu. Kemudian saya yang dari seluruh yang saya rekam ketika sekitar seminggu di sana itu, ya menarik sekali melihat orang-orang, misalnya saya bangun pagi-pagi terus gadis-gadis pergi sembahyang pakai kebaya, ketat, gitu kan, menarik sekali, membawa sesajen. Ya suasananya menurut saya memang menarik sekali. Kemudian melihat keluar jendela, terus di luar jendela itu banyak tekukur misalnya di pohon-pohon Kamboja. Terus di kejauhan ada pura. Jadi menurut saya ya menarik sekali. Saya seminggu di sana dan menulis 2 saja. Satu tentang Monkey Forest. Oh iya, ada masuk di bagian dari puisi ini. Ya, di sana itu pas yang belum bisa saya tulis itu pengalaman ketika di sana itu pas bulan puasa. Masuk bulan puasa dan itu beberapa hari itu, ya mungkin 5 hari atau berapa hari itu berpuasa di sana, itu buka puasa dan sahur itu di warung Padang. Oh, jadi iya. Ya, dan betul-betul enek makannya. Wah, saya hari terakhir malah sudah tidak sanggup sahur karena makanannya kan bersantan dan itu aja. Iya, betul Kak. Wah. Oh,
Ditunggu, kayaknya harus dibuatkan itu anunya kan tulisannya. Tapi banyak Ada. yang banyak Hmm? banyak pengalaman yang direkam indera saya dan masuk potongan-potongannya ke sajak-sajak yang lain. Hmm. Ya karena penyair itu ya perekam. Jadi kalau ke satu tempat kita mengaktifkan seluruh indera, Mhm. penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian direkam dengan cermat, diendapkan, disimpan di dalam diri kita, dan setelah itu sewaktu-waktu bisa dikeluarkan karena itu menjadi investasi, menjadi kekayaan yang terus-menerus Mhm. berkembang. Yang menarik itu misalnya di sana aroma tai, aroma kotoran anjing. Wah, itu menarik sekali. Mhm. Saya juga menikmati itu. Jadi karena saya berpikir suatu saat itu bisa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan saya pakai. Iya, Dan iya, iya, iya. saya sudah bisa memakainya. Saya di buku saya yang ketiga nanti ada sajak tentang uh, aroma Kotoran anjing. anjing, aroma kotoran anjing. Iya, 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 iya. Mhm. Ya, Kak, sebelum saya lanjut pembahasan berkaitan puisi-puisi yang kita buat, eh, apakah model yang dibuat oleh Kak Aslan memang cenderung dia bersifat berbentuk anu Kak, apa piramida terbalik juga, seperti sama kalau kita menulis dalam sebuah tulisan gitu. Jadi konklusinya itu ataukah kalau dalam bahasa apa ya bahasa stand up comedian itu punchline-nya itu di belakang. Jadi di situ pusat tawanya. Tapi kalau tulisannya Kaslan, saya melihat memang puncaknya itu ada pada kalimat dua tiga bait terakhir gitu. Saya membacanya begitu Kak. Apakah memang seperti itu? Jadi kita mendeskripsikan dulu. Jadi kemudian nantinya akan berkorelasi dan endingnya itu menjadi semacam ya itu tadi yang saya bilang konklusi akhir. Bisa dijelaskan Kak? Ya, jadi saya selalu mengikuti uh, pandangan ya kurang lebih pandangan modern lah bahwa Oh. ya karya sastra itu gagasan, produk modern. Jadi seringkali dia berisi kalimat klaim di awal, kemudian berisi penjelasan. Jadi seperti menggunakan rumus-rumus retorika biasa. Kemudian temuan di bagian akhir. Ada konklusi. Nah, konklusinya Iya, itu syukur kalau dia bisa membuat satu kejutan. nah Jadi itu. setelah membuat ya karena saya cukup tertarik untuk menulis yang sifatnya ironi. Dan Jadi paradoks. seringkali sesuatu ya jadi menulis sesuatu yang mungkin parodik ya atau ya ironi lah. Jadi antara tragedi dan antara tragedi dan lucu gitu. Jadi bagian akhirnya syukur sekali kalau di bagian akhirnya itu saya bisa menggabungkan satu ironi dari tragedi dan komedi. Jadi tragedi dan komedi kemudian melahirkan ironi. Jadi ya saya selalu berusaha menggarap itu. Jadi seringkali ketika di atas berhasil dibuat di bagian atas tragedi dan komedinya, kemudian di bagian akhir sebagai ending, sebagai konklusi adalah sebuah ironi. Ya ada beberapa yang menurut saya mendekati itu, tetapi ada juga yang mungkin tidak sepenuhnya bisa. Salah satu bagian Kak ya, contoh dari yang saya tanyakan barusan itu pada puisi kedua tak sajak seorang calon penyair. Ini diksi sederhana tapi luar biasa apa
pendeskripsian yang kita hadirkan sama saya terhadap buku ini, dan salah satu bagiannya adalah sajak seorang calon penyair. Eh, Dua bait terakhir sampai bait terakhir, dan gemetar aku tanda tangani untukmu dengan menggunakan pensil agar kelak bila ingin melupakanku kau mudah menghapusnya. Perih juga ini. Ini bagian dari apa ya? Konsep perih ternyata dari mencintai. Bisa dijelaskan Kak dulu bagaimana model pikiran tak pada masa itu sehingga, atau ada memang yang kita lihat sehingga membuat sajak seorang calon penyair ini, Kak? Ya, Silakan, Kak. menjadi ya pilihan menjadi penyair itu seringkali bukan pilihan yang diharap banyak orang, bukan pilihan yang seringkali dianggap baik oleh orang. Jadi ketika kemudian menjadi penyair, kemudian bukunya terbit, sebenarnya itu momen, itu peristiwa liminalitas antara belum penyair dan menyair itu sebenarnya ya satu momen tersendiri. Nah, menurut saya itu menarik ditulis lah, bahwa ya ternyata saya bisa kayaknya saya akan jadi penyair gitu. Jadi dikabarkan ke seseorang sebagai sebuah pilihan bahwa ya saya sebenarnya faktanya saya menjadi penyair, dan ini sesuatu yang diragukan banyak orang. Jadi ini sesuatu yang tragis sebenarnya, menjadi penyair dan memilih seseorang yang mungkin tidak mengharapkan itu. Jadi menuliskannya kemudian ternyata ya bisa menghasilkan sajak yang agak tragik. Kak, ini juga yang kemenarikan dari model puisi Taka. Tunggu dulu, lewat penjualan. Saya mau membahas tentang halaman, karena saya buat catatan-catatan juga Kak berkaitan apa-apa yang saya ini, yang menjadi Bang orkestra bukan ada lagi nggak? Bang Heri si NBD, coba pergi coba hubungi toko buku Pelangi Ilmu, sepertinya masih ada di sana deh, di Jalan Malengkeri. Ini ada komentar dari Nasrum Marjuni, ironi tragedi komedi seperti pada sajak virus corona. Mungkin bisa kita anukan tahu Kak komentar itu. Oke. Ya seperti cara mengungkap gagasan yang lain dalam perspektif modernisme, ya saja itu juga tidak terlalu cepat ketika virus corona sudah datang, ya orang-orang sudah ramai membuat membuat kumpulan puisi dan lain-lain. Tetapi saya belum, karena saya masih menunggu data yang paling kuat. Saya masih meneliti data yang paling kuat. Jadi ketika dapat data yang menurut saya paling kuat, setidaknya menurut perspektif saya selama ini, menurut tema garapan saya selama ini, ketika dapat data itu saya fokus pada data itu. Data itu dibawa oleh orang-orang jamaah Islamiyah ke Goa itu, mereka berteriak, jangan takut virus corona, takutlah hanya kepada Tuhan. Wah, sudah saya dengan sangat gembira mendapatkan itu, merasa bahwa ini data yang paling menarik. Setelah itu data itu ditaruh di tengah, kemudian saya mundur mencari data ke belakang. Ya data di belakang itu bahwa barang ini datang dari sini. Kemudian saya melakukan penelitian data ini, karena kalau di Makassar kan awalnya virus ini disebut datang lewat kapal pesiar. Wah, saya bilang kalau lewat kapal itu menarik sekali.
Karena hama besar yang dibawa tikus ke Eropa itu Iya, ada. hampir orang Eropa itu kan lewat perahu. Iya. Itu Tapi kalau nggak salah membahas setelah pantai, Kak, ya? setelah meneliti lebih jauh ternyata virus itu dibawa ke Indonesia pertama kali ternyata lewat pesawat yang katanya orang Jepang itu yang menjangkiti dosen isi yang penari itu, koreografer itu. Nah, akhirnya ya datanya berubah lagi. Tetapi saya kemudian menulisnya bahwa dia menyusup, virus itu menyusup seperti agama dan tikus. Jadi ya menulis itu kemudian ada persoalan meneliti karena gagasan ini produk modernitas. Jadi perbedaannya dengan makalah dan lain-lain hanya karena ini penekanannya pada estetik, pada keindahan. Tapi cara meneliti datanya dan lain-lain ya sama dengan produk-produk penelitian yang lain. Sehingga ya inilah yang menjadi masalah menurut saya sekarang banyak saja yang kita lupa sebelum habis membacanya karena datanya tidak kuat. Ya saya kira banyak penyair yang tidak menyadari bahwa menulis itu butuh data yang kuat. Butuh data itu mewakili realitas zamannya. Nah kalau data itu kita tidak punya, berarti kita akan menggunakan data-data biasa. Data-data yang sudah banyak dipakai orang. Jadi data-data sekitar menggunakan air mata, jatuh ke pangkuan, itu data sebenarnya data lama. Gitu. Ya boleh saja satu dua kita mungkin ikutkan, tetapi itu bukan data utama. Sepanjang kita mengandalkan itu sebagai data utama, ya sajak-sajak kita akan menjadi sajak-sajak yang dilupakan orang sebelum selesai membacanya. Ya ada banyak ya, karya-karya yang seperti itu yang kita lupa sebelum kita selesai membacanya. Ya karena persoalannya itu soalan datanya yang tidak kuat. Kak, ini ada komentar pertanyaan dari MR Hadiwinata. Kayaknya berhubungan dengan penjelasan tak yang barusan. Puisi jadi. Jadi puisi tak yang jadi, tulisan Aslan Abidin yang paling cepat ditulis membutuhkan waktu berapa lama? Kalau tadi kan bahkan ada yang sampai 3 tahun, 2 tahun dan seterusnya, Kak. Kira-kira butuh berapa lama, Kak? Yang paling cepat ya, yang paling cepat. Silakan tahu, Kak. Ada saja pendek yang saya buat waktu mahasiswa dulu. Ketika sedang final test dan saya tidak bisa menjawab soal final test. Jadi buku kertas final test itu ya saya berpura-pura menulis saja, mengerjakan, tetapi saya menulis saja. Sebuah sajak pendek yang kepada Awi MN itu, saya lupa judulnya, yang ada di Orkestra Pemakaman. Orkestra Pemakaman, iya. Jadi selama 2 jam final test itu saya hanya nulis itu. 2 paragraf. Dan ketika semakin mendekati selesai, saya sangat gembira bahwa saya yang ketika itu memang sulit sekali membuat puisi, tiba-tiba merasa bahwa sajak ini akan selesai. Dan saya tidak menyesali sama sekali bahwa saya tidak akan lulus final test dan lain-lain. Saya membawa keluar kertas itu, tidak menyetornya karena memang tidak ada isinya, tetapi saya dengan senang hati bersiap mengikuti mata kuliah itu tahun depan. Ya itu yang paling cepat, menurut saya yang paling cepat. Setelah keluar, ya dia sudah 90% jadi, saya tinggal memolesnya. Yang lain, ya ada yang lama, ada yang 10 tahun, ada yang di buku ketiga nanti, ada yang gagasannya tahun 2008 ketika
diskusi buku di Madura, Mhm. diskusi buku Bahaya Laten Malam Pengantin tahun 2008. Iya, iya, iya. Nah, saya punya satu peristiwa yang saya rekam di sana dan tahun 2020 kayaknya baru bisa selesai. Mhm. Saya kira itu mungkin itu yang termasuk lama. Yang paling Jadi cepat ya Kak, dibuat 2 jam. Itu pun belum itu yang tuntas paling Kak ya. cepat, tapi sajak pendek juga sih. Mhm. Cuma 2 bait ya. Ya, Iya, 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 iya. Tapi sepertinya belum tuntas secara full itu Kak ya. Artinya kan kita bilang tadi masih butuh polesan gitu. ya. Tetapi saya kira hampir semua penulis juga begitu ya. Dia sudah akan bergembira ketika tahu bahwa ini jadi, dan dia akan murung ketika tahu bahwa ini belum selesai. Mhm. Jadi kita sudah bisa bergembira ketika satu barang komposisinya tadi sudah ada pembukanya, sudah ada Iya. kalimat klaimnya, Mhm. datanya sudah cukup, kemudian sudah ada penutupnya, mungkin tinggal diperbaiki rimanya, Mhm. dan syukur kalau dapat kemudian data baru, dan Mhm. seringkali juga data baru itu tidak membuatnya misalnya melenceng jauh. Nah, itu sudah cukup lah. Mhm. Ini ada komentar dari siapa ini? Ersa Kata. Sepertinya yang penasaran sama reaksi siapa ini? Tunggu dulu. Reaksi yang memeriksa jawabannya di kertas final test itu. Sekadar info, kalau nggak salah tadi penjelasannya Kak Aslan, kayaknya kertasnya dibawa keluar Kak Aslan ya. Ya, Jadi otomatis tidak ini tidak tidak mengumpul tidak file. diperiksa dia. Eh, ini ada Nasrum Marjuni. Dalam teori puisi, ada formula rima yang wajib diikuti seperti rima AA, BB, ABAB, ABAC, dan seterusnya. Saya melihat sajak Aslan Abidin kebanyakan tidak mengikuti rima, tetapi diksi dan makna sangat luar biasa mendalam. Sepertinya agak agak berbeda saya dengan ini. Tapi silakan Kak, mungkin ada yang kita mau komentari. Apakah rima tidak perlu Ya, diikuti lagi untuk menghasilkan sajak yang baik? Justru kalau teman-teman baca bukunya Kaslan, saya melihatnya justru dia sangat memainkan rima. Tapi saya butuh penjelasannya Kaslan. Silakan Kak. ya. Saya itu menulis eh, model tulisan saya itu naratif. Jadi saja sifatnya Ya, naratif. ya, ya. Ya, karena pandangan awal saya tadi bahwa ya saja ini produk modern berisi gagasan. Sehingga kalau dia berisi gagasan, maka dia sajaknya harus terang. Ya, bagaimana bisa kita menyampaikan gagasan kalau sajaknya tidak terang? Nah, supaya kemudian karena tadi menyampaikan gagasan secara estetik, maka bagian-bagian lain yang bisa estetik antara lain ya tentu saja ya misalnya bentuk. Kita punya warisan pantun. Pantun Ya. ini ya seperti digambarkan tadi karena dia bersajak misalnya. Jadi saya juga berusaha memperhatikan rima. Jadi berusaha bersajak. Di buku ketiga nanti itu saya buat lebih ketat. Di buku ketiga itu bukan cuma bersajak, tetapi ada beberapa sajak yang jumlah katanya sama. Selain bersajak 4 baris, juga susunannya sama. Jadi susunannya rata dari belakang. Itu di sajak ketiga nanti lebih serius persajakannya, sambil tetap menulis secara naratif. Jadi persajakan itu penting ya kalau menurut saya karena itu warisan pantun yang saya kira perlulah Ya, ya, ya. tetap dipakai
meskipun tentu saja dimodifikasi karena saya tidak sajaknya berbentuk naratif sehingga seringkali hanya berisi ilustrasi yang diolah sedemikian rupa, tetapi itu bukan berarti berbeda dengan sampiran misalnya. Jadi ada seringkali menggarap sesuatu yang di dalamnya diisi gagasan. Ya, yang saya kira bagian di mana saya menggarap satu kisah lain misalnya yang saya tunggangi untuk saya gunakan itu saja yang lirisme buah apel yang jatuh ke bumi itu. Ke bumi. Ya, jadi menggarap satu kisah yang sudah ada dan itu kisah real, kemudian saya tunggangi kisah itu saya isi gagasan saya sendiri. Ini salah satu bagian, saya tidak usah jauh-jauh, di halaman 10, Dewi Malam Pantai Kelam. Di tepi pantai, akhiran I, tengah malam itu angin telah mati, akhiran I, ketika kita sampai, akhiran I. Ombak merayap bisu di pasir, seperti, akhiran I, malaikat maut yang keji mengintai, akhiran I, dan menggapai-gapai berupaya, akhiran A, merenggut jiwa kita. Artinya, mungkin yang dimaksudkan adalah kalau keaslan itu tidak seketat seperti pantun tadi, tapi kalau saya rimanya tetap dalam tulisan ini sangat kental yang dihadirkan oleh Kaslan. Ini ada komentar lagi, Kak. Mr. MR Hadi Winata lagi. Apa Aslan Abidin bukanlah penyair murung yang seringkali mengalami pengalaman puitik dan perasaan melankolik? Kalau saya, biasanya ketika mendapatkan pengalaman puitik, menulis puisi terasa lebih lancar. Silakan, Kak. Ini dari Mr. Hadi Winata. Silakan, Kak. Oke. Ya kalau saya sih biasanya tidak langsung buat ya. Biasanya saya rekam aja, saya masuk ke dalam diri saya yang kalau pengalaman murung kah, pengalaman susah kah misalnya, setelah data-data itu masuk, terutama data-data gambar, melihat, mencermati suatu peristiwa, setelah itu merekamnya, memasukkannya di dalam diri dan bersama dengan data-data yang lain yang telah kita investasikan sebelumnya, apakah itu pengalaman literer lewat bacaan atau pengalaman sosial, itu dengan mudah sih sebenarnya bisa kita garap ya. Seringkali dia dengan mudah dia naik dan akan terbentuk berdasarkan pola kerja kita selama ini sebagai penyair misalnya, karena kan data-data itu masuk ke dalam diri kita dengan konsep, nanti dia akan keluar dengan konsep yang telah kita jalankan. Misalnya konsep yang saya pakai itu tadi, bahwa konsep saya itu adalah saya menganggap ini adalah produk modern. Produk modern itu berisi kalimat-kalimat klaim, hidup hanya menunda kekalahan, itu kalimat klaim yang kemudian dikembangkan oleh Hairil. Jadi ketika Hairil misalnya atau siapapun penyair yang melakukan metode seperti ini, ketika dia menemukan kalimat kuat, maka kalimat kuat itu akan dia tempatkan, kemudian mungkin dia harus membuatkannya background, latar belakang, dan kemudian dia kembangkan lagi ke depan. Dan di depan itu dia akan buatkan mungkin punchline gitu, kejutan. Iya. Kejutan ya. Ya seperti itu sebenarnya. Nah, pengalaman itu bisa didapat dari ya seperti itu tadi, melihat kah, merasa kah, berjalan-jalan kah, atau pengalaman yang terdata lama sekali dalam diri kita sejak kecil. Bisa aja yang ketiga mungkin itu setelah TB saya ketiga, sungguh aku ingin jadi ustaz. Aku ingin jadi ustaz. Ya.
Itu data lama yang mengendap dalam diri kita. Seperti saya misalnya yang generasi produk, generasi perpustakaan, buku impresnya Presiden Soeharto, itu ada Tidak. setiap buku yang saya baca dari kecil sampai besar, sampai universitas malah, itu ada tanda di buku itu. Buku Tidak ini untuk dibuka. milik Departemen Oh, ini. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu pengalaman yang ada sejak kecil. Jadi ada dua. Ada satu tulisan kotak, buku ini milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus ada Tidak satu kotak lagi. diperjualbelikan. Ada satu, ya tidak diperjualbelikan. Terus ada satu kotak lagi bergambar burung di depan sebuah buku besar dengan tulisan di atasnya Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Itu gambar ya, itu gambar yang saya lihat sejak kecil, diam-diam, tidak pernah saya bahas, tidak pernah saya bicarakan, tetapi itu tinggal di dalam diri saya menjadi sebuah investasi. Jadi itu sebuah tabungan. Jadi misalnya kalau kebetulan berjalan keluar, ya di bus, di mobil, di kereta, itu kan kita melihat keluar. Tetapi ya penulis seringkali berbeda caranya dengan orang lain. Orang lain mungkin menikmatinya sebagai tamatia, tetapi penulis yang tahu bahwa itu adalah investasi, itu merekam. Dan itulah sehingga penulis yang seperti itu menghindari merekam menggunakan HP, tapi dia merekam menggunakan seluruh panca inderanya. Itu tinggal di dalam diri kita. Nah ini yang mungkin banyak penulis tidak, ya atau mungkin memang penulis berbeda-beda metodenya ya. Itu akan tinggal dalam diri kita. Kalau memang kita menggunakan metode bahwa metode itu ya metode merekam, menyimpan. Itu suatu saat ketika kita butuh tanda, butuh simbol-simbol, itu akan muncul. Atau ketika kita memanggilnya. Jadi ketika saya membaca buku lama lagi misalnya, dan ternyata itu buku produk impres bukunya Pak Harto, ya tiba-tiba diingatkan. Jadi data yang ada di dalam diri itu ya bisa seperti mau muncul gitu. Tiba-tiba berpikir, oh, bagaimana caranya saya menuliskan tanda di buku ini? Itu pertanyaan bagi penulis. Saya mau menulis tentang ini, strateginya apa? Tekniknya bagaimana? Ya sudah, saya pakai teknik ditato di tubuh. Oh udah deh. Karena kita mau menulis barang ini, tetapi kita tidak mungkin menuliskannya dengan kita harus mencari cara untuk menuliskannya. Maka bagaimana kalau saya tatokan, saya konstruksi tulisan ini berada di tato dua orang mantan teman sekolah, kawan teman sekolah di SMA yang kemudian sudah lama berpisah. Ya sudah, bikin saja. Oke, saya bikin saja aku liriknya, aku mau jadi ustaz. Gitu. Tetapi ya sudah, kita kemudian bisa menulis itu sambil memparodi keustasan gitu misalnya. Jadi ya sudah saya tulis di situ. Apakah kau masih mengenalku? Engkau tentu masih mengenal aku, juga seragamku, baju putih lengan pendek dengan rok abu-abu. Kemudian jawabnya, aku tentu mengenal dan tak melupakanmu. Dulu berkejaran riang di halaman sekolah, kini berkeliaran penuh mesum di banyak mall. Ya, jadi strateginya dibuat karena tadi dua orang, laki perempuan, maka strategi penulisannya dibuat menjadi tanya jawab. Iya.
Jawabnya kemudian, ya aku tentu mengenalmu. Ya jawab si pria ya. Terus yang Iya, si perempuan lagi perempuan. mengatakan, engkau tentu tak akan melupakan aku. Ada tato di bawah pusarku. Bertuliskan, milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak diperdagangkan. Udah, buat strateginya seperti itu karena ya itu tadi memburu efek ironi Iya, komedi. iya, 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 iya. Ya, jadi ya dijawab, oh ya, kau sepertinya belumlah tahu. Aku sekarang juga punya tato di bawah pusar. Bergambar seekor burung dengan sayap dan ekor mengembang. Di hadapannya ada buku terbuka. Di atasnya melengkung tulisan Tuturi Handayani. Ini kalau dulu bagian ini saya baca di pertemuan penyair internasional Indonesia di Surabaya. Ya pada bagian ini orang ketawa gitu. Karena ya kenapa mereka bisa ketawa? Karena mereka juga punya rekaman, mereka juga Rekaman punya yang sama, betul. rekaman tentang ini di dalam dirinya. Ya saya tidak tahu kalau anak-anak milenial ya bagaimana mereka memahaminya. Nah, jadi ya seperti itu. Dia berangkat dari tulisan yang telah direkam berpuluh-puluh tahun. Itulah sehingga ya saya juga kadang terus-menerus memperbaiki saja yang mungkin sudah pernah diterbitkan dan lain-lain, tetapi ada data yang baru yang lupa saya tuliskan, misalnya sudah ada di dalam diri saya, tetapi bukan data itu yang keluar misalnya, atau ada data tambahan, atau bahkan data keliru misalnya. Sehingga ya kadang terus-menerus mengalami perubahan. Ya ada yang lama, ya kebanyakan lama sih ditulisnya karena ya mungkin itu ya saya sebagai satu karya seni menurut saya dia mesti benar-benar bagus. Ya kalau orang memburu popularitas sebagai penyair ya mungkin sulit ya. Ada penyair yang mengatakan ke saya, kalau Aslan Abidin yang mau diikuti caranya menulis saja itu tidak jadi penyair kita karena lama gitu. ya beda-beda lah orang kemudian metodenya ya. Kalau saya memang membuatnya dengan serius, meski setiap selesai juga tidak pernah merasa bahwa itu betul-betul bagus. Saya kira mungkin juga kebanyakan penulis seperti itu ya, tidak pernah puas dengan tulisannya, tidak pernah merasa bahwa tulisannya sudah selesai, tidak pernah merasa bahwa tulisannya sudah jadi. Gitu. Kak, ini ada komentar dari siapa? Nasr Marjuni. Ada tadi pertanyaannya. Ini sudah 3 pertanyaan sebenarnya yang diajukan, tapi yang pertama tadi itu, apakah puisi absurd itu bisa disebut sebagai karya sastra, Kak? Oke. Puisi absurd. Ya. Kemudian, ya, itu saja dulu, Kak. Oke. Ya ini juga kemudian satu pandangan dalam filsafat ya. Iya. Yang berkembang sampai sekarang sih malah apa yang kita sebut Absurd. saja absurd misalnya, atau karya sastra absurd. Jadi ada satu masa, terutama pasca Perang Dunia Kedua, lahir karya-karya yang bisa dianggap sebagai karya-karya absurd. Ya itu juga karya sastra dengan satu gaya tersendiri. Di drama misalnya yang paling terkenal kan Menunggu Godotnya Beckett. Tetapi
karya-karya yang sekarang ini yang dulu disebut absurd sebagai karya-karya pasca modern, karya-karya yang merupakan kritik terhadap modernisme, itu berkembang sampai sekarang. Jadi apa yang dulu disebut absurd malah berkembang sekarang menjadi karya-karya pasca modern. Ada banyak karya-karya yang kemudian menggunakan parodi, mencampur adukan fakta dan fakta sejarah, mencampur adukan realitas dan tidak realitas, kemudian mengolok-olok misalnya, ya itu berkembang sampai sekarang. Apa yang dulu disebut absurd sekarang berkembang menjadi karya-karya pasca modern. Absurd maupun pasca modern adalah karya-karya yang berhadap-hadapan dengan modernisme, karya-karya yang merupakan kritik terhadap modernisme. Jadi ya absurd adalah sebuah karya sastra. Ini ada komentar yang sama, penanya yang sama, Kak. Apa tadi ini? Bagaimana menggunakan imaginary dalam membuat sajak-sajak, Kaslan? Apa maksud ini ya? Iya, imaginary. Betul, silakan, Kak. Ya, imagery mungkin maksudnya adalah imagery. Penggambaran. Iya. Ya, nah itu tadi menggunakan kata sejelas mungkin, terutama yang menjadi masalah pada kita ketika menuliskan, menggambarkan sesuatu adalah apakah saya telah berhasil menggambarkan ini dan apakah yang saya gambarkan ini sampai atau tidak. Ya persoalannya pada bagian seperti itu. Ya, sehingga saya sih berusaha membuat kata-kata sedemikian rupa supaya penggambarannya jelas. Ketika kita menuliskan sesuatu, ya kita kan mengharap ada bayangan, sesuatu itu dibayangkan orang, bisa dirasa, bisa seperti didengar misalnya, sehingga pilihan kata untuk itu menjadi penting. Karena ada banyak pilihan kata, ketika kita salah, ya itu bisa keliru misalnya, itu bisa tidak kuat imagery-nya. Ketika kita mengatakan mau menggambarkan air yang luas, maka kita akan lebih cocok menggunakan samudra yang luas, misalnya, kan? Dan kita tidak menggunakan laut yang luas, karena itu tidak sesuai bunyinya. Karena bunyi samudra itu lebih luas dibanding laut, sehingga orang lebih sering menggunakan samudra yang luas dan laut yang dalam. Hampir setiap kata dalam menggambarkan sesuatu itu memiliki ketepatan pasangannya masing-masing. Kalau dia tidak tepat, maka penggambaran makna, kekuatan makna maupun bayangannya, imagery-nya itu menjadi tidak tepat. Seringkali juga orang gagal menulis ketika kata-kata yang digunakannya saling bertentangan, tidak berpasangan dengan baik. Jadi seringkali logikanya terus-menerus terpantulkan kembali. Jadi dia tidak jalan maknanya untuk sampai ke tujuan secara lancar. Ya karena itu orang tidak melihat bahwa kata ini ternyata tidak tepat, bahkan bertentangan dengan pasangannya, misalnya kata berikutnya. Itu membuat pikiran kita membacanya menjadi buntu. Ada saja yang kemudian, saja yang seperti itu kemudian kita baca dan kita merasa gelap. Dan itu yang memang disebut saja gelap. Tapi ada juga saja yang karena kata-katanya memang berpasangan dengan baik, akhirnya kita sampai ke makna dengan lebih enteng.
Sip. Kak, kita lanjut pada sesi kedua ya, karena ini sudah menit 56, berarti sudah mau masuk. Oke. Ya,